Saya buka kembali ya, tak ada kedengaran tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kewirausahaan di mana kemarin sudah openingnya dan pembahasan awalnya kenapa kita harus kuliah kewirausahaan. Sekarang adalah pokok pembahasannya tentang materinya ya. Oke, hari ini kelihatan ya. Oke, pendahuluan. Ada latar belakang perlunya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Latar belakang perlunya wirausaha, keuntungan berwirausaha, jurus awal menjadi pengusaha dan merubah pola pikir. Ini yang penting, yang nomor 3. Kenapa? Karena kita dengan mengubah cara pandang kita, terutama tentang ingin menjadi seorang yang gajian, karyawan menjadi pemberi gaji dan pemilik usaha. Jadi kalau kita cuma mengandalkan satu usaha untuk zaman sekarang repot, ya. Kalau zaman sekarang, wah benar-benar repot itu ya. Oke. Jadi perlu kita istilahnya harus memiliki beberapa sumber ekonomi untuk mencukupi kebutuhan harian kita. Jadi kalau Anda sudah terbiasa ya ada apa Mas Adam? Mengajukan tangan tadi? Maaf Pak, Oh, suaranya tadi putus-putus Pak. oh iya, ya nanti sambil kita rekam ini ya. Oke, enggak apa-apa. Kayaknya jaringan pagi ini agak jelek ini. Nanti kita materi sudah saya kasihkan, terus videonya nanti saya share juga seperti itu. Oke. Jadi berikutnya yang keempat dalam pokok pembahasan ini bagaimana mendirikan usaha. Kelima, bagaimana mengelola usaha tersebut. Terus keenam, strategi bersaing dalam menjalankan usaha. Jadi kalau para mahasiswa bisa menyadari keenam pokok pembahasan yang tadi untuk awal, maka moga-moga siap untuk menghadapi era ya globalisasi ini. Oke, seringkali kita mendengar kewirausahaan atau wirausahawan itu dengan istilah kerennya yang lagi entrepreneurship ya, di mana orang yang berjiwa berani mengambil risiko. Nah ini dia, berani mengambil risiko. Ini saya garis bawahi dulu ya. Penting sekali untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau namanya usaha itu sudah biasa, untung ruginya sudah biasa, karena sering kali kita rugi, tapi kalau kita bisa memilih dengan benar, maka kita akan mendapatkan keuntungan, itu dia. Terus, kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok, berkomuni, dengan teman, dengan keluarga, sama pacar boleh, tapi bahaya itu dengan mantan ya, bahaya itu. Oke, seorang wirausahawan dalam pemikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan peluang, terus dan untuk peluang yang usaha dapat memberi keuntungan. Jadi peluang-peluang apa saja yang bisa kita cari ya, sehingga kalau kita istilahnya kadang-kadang kita harus mencarinya dengan cara menciptakan suatu peluang. Jadi contohnya kadang-kadang kita harus cari, ini usaha apa, ini susah. Apa yang bisa kita cari peluang? Kita cari peluangnya, kita menciptakan peluang, yaitu dengan apa? Seandainya kita memberikan sebuah istilahnya kalau sering tes pasar. Jadi sering beberapa kita contohnya ada di forum, contohnya di sini ya, forum Sangatta itu jual beli Sangatta, kita tes pasar dengan barang produk ini. Seandainya yang kita tawarkan,
produk ini karakteristiknya seperti ini, tes pasar. Adakah yang berminat apa tidak seperti itu? Itu boleh, boleh saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Seandainya makanan ini atau produk-produk yang istilahnya yang apa yang lagi viral apa seperti itu ya. Jadi tes pasar dari ini berapa permintaan, berapa yang menanyakan, berapa yang merespon. Jadi kita bisa menganalisis seperti itu. Itu contoh, salah satu contohnya ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini dia, pembeda dengan produk-produk yang lain. Itu sangat penting. Ya, ini di rumah ya. Yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dan yang lain, dan mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Oke, ini menjadi apa ya, tolak ukur. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu usaha, jadi kita kalau bisa itu usaha selalu berkembang. Ada istilahnya perbaikan-perbaikan. Jadi kalau kita produk, seandainya kita jual produk sini, kita lihat respon customer. Ketika customer kita cek perlu perubahan ini, boleh kita lakukan seperti itu. Ya, tapi sebatas kan ada perubahan itu ada faktor biaya. Jadi kalau seandainya gimana kita perubahan tapi biayanya yang minimalis. Seperti itu ya. Oke. Menurut Zimmerer, kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas, inovasi dalam memecahkan persoalan, menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Jadi banyak sekali ya beberapa pendapat orang. Jadi silakan Anda menjadi pemikir, tapi yang intinya nanti ada sebuah, waduh banyak. Oke, dalam usaha, bagaimana yang penting itu adalah keinginan untuk berubah. Cara bagaimana kita yang biasanya kita cuma menjadi pegawai, terima gaji seperti itu, tapi kita dengan cara apa namanya? Ya, ngulain ada apa? Tanya apa? Jadi kok mengajukan tangan? Enggak? Oh, enggak ya. Lanjut. Oke, maka kesimpulan dari kewirausahaan dari dua pendapat dari para ahli yaitu suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Itu paling gampangnya. Yaitu kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas, inovasi yang secara terus-menerus dan menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Di sini pembedanya adalah inovasi dan kreativitas Anda. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Oke, sepengalaman saya, jadi jarang orang yang bisa apa istilahnya ya, mendirikan sebuah usaha mandiri yang karakternya dia sendiri. Jadi kadang-kadang kita itu mampu salah satu, jadi punya kemampuan tersendiri. Contohnya ada yang bagian marketing, ada yang bagian pengolahan. Jadi kalau contohnya Anda suka memasak, tapi Anda susah untuk memasarkan produk Anda. Oke, agak putus-putus ini ya, enggak apa-apa. Dilanjut aja nanti videonya. Jadi dari semua itu lebih baik kalau Anda memiliki untuk apa istilahnya berkomuni, berkelompok dengan karakter yang berbeda sehingga menutupi kelemahan salah satu yang lain. Jadi kalau Anda bisa cuma marketing, cuma pemasaran, maka Anda bisa mencari produk seandainya berjoin dengan orang lain yang punya produk yang susah untuk memasarkan produknya atau membutuhkan jasa Anda. Jadi saling menguntungkan seperti itu, ya. Oke, lanjut. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan dan
yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menyebutkan berbagai ide. Setiap pemikiran dan langkah wirausaha adalah bisnis. Ya, kalau bisa sih bisnisnya yang apa namanya ya, memiliki tidak cuma berjiwa bisnis saja, tetapi Anda juga ada kepedulian di dalamnya, ya seperti itu. Ada pertanyaan sampai sekarang? Ada yang bertanya? Oke, dilanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, lanjut. Bentuk kegiatan wirausaha bisa dikelola sendiri, dikelola orang lain, atau patungan. Jadi istilahnya kalau memang modalnya tidak kuat, ya kita saling patungan gitu. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal yang uang, kemampuan langsung terjun pengolahan usahanya. Jadi ini single factor. Jadi kalau memang Anda mampu seperti itu bisa dilakukan. Tapi kalau Anda tidak mampu, lebih baik dipikirkan untuk kerjasama. Kalau dikelola oleh orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan pada pihak lain. Tapi ini harus tingkat kepercayaannya sangat tinggi, istilahnya harus ada perjanjian hitam di atas putih atau pakai kertas notaris sehingga uang Anda itu aman, seperti itu. Terus cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau beberapa sekelompok orang. Jenis usaha dijalankan dapat bersifat komersil, sosial, atau kedua-duanya. Ini yang saya harapkan. Jadi ketika Anda ada usaha, tapi kalau ada orang memang benar-benar membutuhkan bantuan Anda, kenapa tidak dibantu juga, tapi ya istilahnya bisa dikasih diskon, kompensasi, dan berbagai macam, tergantung kebijakan usaha Anda nanti. Kalau bisa seperti itu. Moga-moga karena kadang-kadang kita doa orang lain, kontribusi orang lain untuk istilahnya memperkenalkan boleh, seperti itu. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal pengelola ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Ini kalau sudah besar bisa seperti itu, bisa memiliki model saham seperti itu. Etika wirausaha, ini dia. Kita harus mengetahuinya ya. Suatu kegiatan usaha harus dilakukan dengan etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang bisnis. Istilahnya seperti itu. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Ini sangat penting. Jadi persaingan itu harus wajar dan sehat. Itu sangat penting. Jadi saya punya ceritanya dulu. Ceritanya seorang penjahit gitu. Penjahit, jadi ada di suatu kayak komplek pasar gitu ya. Penjahit itu berjajar-jajar, ada kisaran 5 orang penjahit saling bersaing. Tapi persaingannya tidak sehat. Contoh tidak sehatnya ini contohnya ya. Jadi yang pertama menulis tulisan di papannya itu. Tulisan papannya itu ditulis gini, penjahit nasional melayani artis-artis ibu kota, tulisannya seperti itu, gede. Karena satunya bikin seperti, yang sebelahnya nulis. Besok paginya menulis dipasang di depannya dia. Penjahit bertaraf internasional, artis Bollywood, seperti itu. Berikutnya sebelahnya tulis lagi, karena tidak mau kalah ya. Ini artis penjahit langganan istana presiden, seperti itu. Yang kasihan yang pertama, kasihan yang terakhir, sudah posisinya di tengah-tengah antara penjahit-penjahit yang lain, akhirnya dia tulis, wah ini apa nih, nama satunya internasional, satunya kepresidenan istana, waduh,
Akhirnya dia tulis di sebuah papan, dipasang malam-malam, udah pasang, udah. Akhirnya sudah tidur, besok paginya, pagi-pagi diketok sama tetangganya. Tok, 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 tok. Ternyata dibuka, tetangganya yang 4 penjahit itu mau apa ngomel-ngomel marah-marah. Eh, ini apa maksud menulis ini? Ternyata yang ditulis dari si satunya itu adalah ternyata penjahit terbaik daripada kanan kiri saya, seperti itu. Jadi tidak sehat sama sekali seperti itu. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah apa istilahnya eh, usaha itu harus yang bersaing dengan sehat. Jadi ada norma-norma saling menghormati yang lain. Terus kalau memang ada yang memang lebih laris dari Anda, ya kita punya prinsip ya cari apa yang bisa kita lakukan, apa perubahan yang bisa dilakukan sehingga itu menarik pelanggan. Apa inovasinya harus berjalan seperti itu. Ya, tidak usah main dukun, main apa, sudah. Yang penting rezeki itu pasti ada yang ngatur ya. Oke, lanjut. Pengertian secara luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Ini dia. Jadi kita harus tahu, jangan kita istilahnya sok membawa suku, membawa. Tapi kalau kita sudah hadir untuk berbisnis, semua adalah pelanggan itu adalah eh, di mata kita itu sama, tidak ada istilahnya strata tinggi, suku, tidak ada. Semuanya harus sama. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita cuma menjadi satu segmen, maka kita ya tidak akan berkembang seperti itu. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkat laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti itu. Etika berwirausaha secara umum, sikap perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat, berpenampilan secara sopan dalam suatu situasi atau secara tertentu, cara berpakaian layak yang pantas, cara berbicara yang santun tidak menyinggung perasaan orang lain, ini dia penting. Perilaku yang menyenangkan orang lain, ini penting. Meskipun customer itu kadang-kadang ya apa ya, kadang-kadang sudah nawar lama, barang kita dibolak-balik ini di ngomongnya tidak enak, ya sudah. Kalau dia enggak apa istilahnya enggak cocok, ya terima kasih seperti itu. Ya itu memang ada orang-orang yang spesial yang bisa melakukan. Tapi kalau Anda memang tidak bisa, jangan, ganti orang aja yang bagian marketing. Itu pentingnya orang marketing ya. Meskipun ditolak kasar, terus apa ya, contohnya aja kalau kita ada orang sales masuk datang ke rumah, bagaimana Anda menolaknya, pasti dia masih senyum seperti itu. Memang itu tuh memang bedanya di situ ya. Ada spesialis untuk penjualan. Oke, etika dalam norma setiap pengusaha, kejujuran penting. Ya, ingat, jujur itu sangat penting. Ya, jujur termasuk kepada keluarga dan pasangan Anda, itu sangat penting ya, jujur. Bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, mengejar prestasi, seperti itu ya. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus berjalan dan dengan tujuan perusahaan, memanfaat etika bagi perusahaan, persahabatan. Ini penting. Saya sudah pernah bilang kepada Anda bahwa orang sukses itu membutuhkan istilahnya kolega atau teman. Teman itu sangat penting untuk dalam proses kita berkembang. Dalam usaha itu yang pertama kita sasar itu pasti teman ya. Jadi kalau Anda mau uji coba tes paling enak itu komunikasi bergampang itu pakai teman dikasih kita ini, tolong coba aku kalau jual segini makanan ini pantas enggak, enak apa tidak, jadi komennya itu sangat penting ya, seperti itu. Jadi istilahnya apa ya,
Kalau teman itu kemungkinan besarnya untuk saling mendukung ya, saling istilahnya eh, barangkali nanti oh ya biar nanti aku pasarkan juga ini produkmu ya itu sangat sangat penting teman atau oh nanti aku kenalkan ini ya itu sangat penting sekali. Hampir 40% dari kesuksesan itu faktornya teman ya selainnya ya. Seperti moga-moga Anda paham ini. Jadi perbanyak teman ya. Jadi jangan sama eh, mantan itu jangan marah-marah ya. Nanti rugi gitu ya seperti itu. Kalau bisa itu dulu ya dulu, sekarang ya sekarang seperti itu. Oke. Ya itu kan banyak mantan ini. Mantan teman itu ya. Oke. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku wirausaha karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut, jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu, tidak malas, murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. Ini saya pernah nih salah satu toko jadi ada toko agak lumayan besar lah di depannya apa namanya di depannya Pasar Indo itu. Aduh, ternyata pegawainya itu habis dimarahi gara-gara apa? Ada customer yang membeli beras itu ya sebenarnya cara menghitung mereka yang salah itu bukan customernya ya. Tidak semua customer harus diperlakukan sama. Saya ambil beras, saya bawa ke kasir, dimarahi. Hebat ini. Heran ini. Ada customer apa dimarahi. Bapak ini kok kenapa bawa beras kecil? Itu tulisannya kecil tulisannya itu. Memang saya tidak baca. Dilarang ambil sendiri. Walah, sudah bawa 5 kilo dari dalam keluar dimarahin. Ya. Sampai saya ini boleh dibeli apa tidak? Ya itu sabar. Jadi kita harus memberikan kalau kita seorang pimpinan kita harus memberikan istilahnya apa pengertian kepada pelanggan, hormati customer itu sangat penting. Kalau customer tidak dihormati, maka customer itu akan lari seperti itu. Maka akan mencari penjual apa toko yang lain seperti itu. Okay? Fleksibel suka menolong pelanggan. Jadi kadang-kadang sudah kita berikan tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Tiba-tiba ada orang ibu-ibu salah beli, terus dia kembali, maaf, susu anak yang saya beli tadi itu salah, harusnya 3 tahun, ini ternyata yang 4 tahun, gimana? Ya kita harus lakukan, fleksibel, menolong. Apalagi belum dibuka kan, mungkin ya oke lah, masih tolong dibantu seperti itu. Jadi sehingga itu maka customer akan mengingat, ternyata toko tersebut itu baik hati orangnya, bisa diajak istilahnya uh, bisa mau menolong, mau mendengarkan keluhan dari pelanggan seperti itu. Terus nomor 5 tanggung jawab dan merasa memiliki perusahaan. Jadi saya pernah bekerja di sebuah toko komputer sebelum saya berangkat ke Kalimantan itu saya dulu bekerja di toko komputer, terus sistemnya yang dianut adalah kekeluargaan. Jadi usaha toko komputer seperti itu dibikin karyawan merasa untuk ikut memiliki, yaitu dengan cara sistemnya kekeluargaan. Jadi diajak ngobrol. Kalau pimpinan itu mau memarahi satu karyawan, jangan di depan teman lainnya. Itu pasti dendam. Jadi kalau ingin memarahi teman karyawan yang salah itu diajak berpikir. Coba kamu pikir, kalau ini kamu lakukan bagaimana? Bagaimana dengan perusahaan? Kalau kita ingin seperti itu salah satunya. Bagaimana pimpinan itu memberikan komunikasi kepada karyawan. Yang kedua adalah biasanya cirinya adalah kalau usaha itu sistem kekeluargaan adalah apa? Jika dia target keuntungan dari toko atau usaha tersebut terpenuhi, maka ada bonus kepada karyawannya. Sehingga
semakin semangat. Itu sangat penting. Seperti itu cara-caranya untuk sistem kekeluargaan. Meskipun mereka tidak berkeluarga, berbeda keluarga, tapi sistemnya seperti keluarga, saling memiliki karyawan dibikin untuk merasa ikut memiliki dari usaha tersebut. Oke. Terus ciri wirausaha yang berhasil. Satu, punya visi dan misi. Visi itu bagaimana kita bayangannya, apa yang ingin dikejar. Kalau misinya cara mengejarnya seperti itu. Tujuan yang jelas. Inisiatif, selalu proaktif ya, berorientasi pada prestasi, target ya, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab, komitmen pada berbagai pihak. Jadi kalau punya janji harus ditepati, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jadi sangat penting sebuah usaha itu dengan partner, kolega, teman, sahabat, yang lainnya ikut saling membantu sehingga kita bisa naik usaha kita. Istilahnya ya itu adalah promosi promosi tidak berbayar, itu seperti itu ya. Lembaga internasional yang pemberi penghargaan biasanya itu ada ini, Ernst & Young adalah lembaga internasional yang memberi penghargaan pada perusahaan atau pribadi yang sukses. Jenis penghargaan adalah ini ya, seperti itu. Ada beberapa, nomor 2. Kita lanjut langsung. Yang bab ketiga, bagaimana cara mendirikan usaha. Hampir 1 jam ini. Iya, 30 menit lebih. Pokoknya saya kejar. Akhir dari bab 3 ya, sudah selesai. Bagaimana cara mendirikan usaha. Ada beberapa cara seorang memulai merintis usaha. 1, paling gampang adalah faktor keluarga pengusaha. Ini paling gampang ya. Kalau kita keluarga kita punya usaha, kenapa tidak kita bikin sebuah brand? Jadi ciri khas sebuah keluarga itu punya produk yang istilahnya sudah terkenal, itu sangat penting. Terus yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Terus kerja sampingan, iseng. Jadi kayak contohnya kita sudah kerja di suatu perusahaan atau di pemerintahan, tapi kita punya usaha sampingan. Terus coba-coba, terus terpaksa karena dipecat. Ya, itu sekarang tidak ada usaha lain, jadi terpaksa kita harus mendirikan usaha seperti itu. Bagaimana Anda bisa menyikapinya? Bagaimana ya? Ada beberapa cara memulai usaha. Pertama, dalam mendirikan usaha baru, kita dalam memulai usaha bisa kita mendirikan usaha baru dari nol. Jadi kita yang mendirikan, atau kita membeli. Kalau kita punya budget yang cukup banyak, kita bisa membeli perusahaan yang sudah ada. Atau yang nomor 3, kita kerjasama manajemen dengan sistem waralaba, franchise ya. Jadi kalau contohnya kayak Indomaret, kayak Alfamidi, atau yang kayak model itu kebab, itu kan itu franchise itu ya. Jadi seperti, atau kayak merek-merek minuman, maaf ya saya sebut merek ya, T2 Daun, model-model seperti itu ada franchise gitu ya, seperti itu. Perusahaan pemilik nama tersebut perusahaan induk ya, seperti itu. Kita ambil produk dia, kita yang memasarkan di tempat kita, seperti itu ya. Terus dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa biayanya pemilikan lokasi usaha, pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung, ruangan, peralatan yang diperlukan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyedia bahan baku atau produk, dan iklan bersama. Jadi kalau yang franchise itu biasanya iklan sudah terkenal ya, seperti itu ya. Jadi kita tinggal pasang, dia perusahaan induknya sering memberikan iklan-iklan di beberapa media, kita ambil seperti itu. Tapi biasanya ya lumayan mahal juga. Jenis bidang usaha tergantung ya. Sektor jasa, kalau contohnya jadi kurir, kita mendirikan istilahnya jadi memberikan menjadi koordinator kurir-kurir yang lain seperti itu.
Oke, bisa bidang industri, bisa sektor tambang, kelautan, perikanan, percetakan, seni dan pariwisata. Berbagai macam bidang bisa kita lakukan, tergantung mana yang kita bisa kita jalani. Faktor yang ditentukan bidang usaha akan dilakukan yaitu baik minat dan bakat, modal, waktu, laba dan pengalaman. Mana yang bisa. Jadi minat Anda di mana, bakat mana di mana, ada modalnya atau tidak, kita lihat waktunya bagaimana, kalau gitu kita hitung labanya apa tidak, berapa labanya, terus pengalaman, siapa yang mau membimbing kita. Kalau memang Anda berpengalaman, bisa Anda lakukan langsung, tapi kalau tidak berpengalaman harus mencari pembimbing, seperti itu, atau tutor. Perusahaan perseorangan bisa, firma, perseroan, koperasi, yayasan perseroan terbatas boleh. Jenis-jenis izin usaha, tanda daftar perusahaan itu juga sekarang eh, kita harus daftarkan. Tapi boleh kalau masih kecil-kecil kita mikro itu boleh, masih tanpa izin tidak boleh. Tapi kalau kita nanti lebih mengarah ke kerjasama dengan perusahaan yang punya brand, kayak contohnya kayak kita ingin memasukkan ke Indomaret, Midi itu biasanya membutuhkan sebuah bentuk usaha. Jadi bisa koperasi, bisa UD, pokoknya sebuah bentuk usaha atau minimal punya izin begitu. Ada surat izin perdagangan, izin usaha industri, izin domisili, di mana usaha itu dilaksanakan seperti itu. Biasanya dari tanda tangan RT sampai eh, desa atau kelurahan. Terus ada izin mendirikan IMB, berbagai macam ya, seperti itu. Kita lanjut aja langsung. Cara mendirikan usaha, mengadakan rapat, kalau kita berkomuni, dibuatkan akte notaris, didaftarkan kepada pengadilan negeri, diberitakan dalam lembaran negara. Tapi kalau memang Anda ingin merintis usaha, ya dilihat dulu. Kalau sudah kira-kira ini sudah pas, sudah istilahnya bisa digenjot untuk lebih besar, diberikan modal lebih banyak, boleh seperti itu diurus. Tapi minimal kita cek pasar dulu, mana yang cocok. Data dan informasi tidak lengkap, ini adalah faktor penyebab kegagalan usaha. Data dan informasi yang tidak lengkap. Jadi kita harus dalam usaha kita harus menganalisis bagaimana tentang minat konsumen, respon konsumen kira dihitung. Terus berapa yang konsumen yang akan membeli produk kita. Kira-kira pangsa pasarnya siapa. Jadi seperti itu. Ya, karena ini salah perhitungan, terus pelaksanaan pekerjaannya salah. Jadi kita asal-asalan dalam melaksanakan usaha itu sangat 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 apa ya, sangat penting. Kondisi lingkungan itu memungkinkan apa tidak, seperti itu. Unsur sengaja. Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, kalau sudah faktor malas, bukan karena tidak sengaja, tapi itu faktor sengaja karena kita malasin ogah-ogahan seperti itu. Terus yang bikin gagal usaha itu bencana, salah satunya terakhir bencana alam. Tugas persorangan, oke. Jadi kepada Anda sekalian, untuk tugas pertama eh, hari ini, nanti saya kasih formnya, ya, form Google Formnya, sambil saya nanti upload eh, link videonya, seperti itu, yaitu Anda minimal silakan cari, tidak boleh sama. Silakan cari, terserah mau cari di internet apa, seperti itu. Biar Anda tahu. Pertama, foto. Jadi kalau kita foto ya, di print apa, di foto dalam satu file PDF boleh, seperti itu ya. Jadi dijadikan satu nanti di foto seperti itu. Yaitu tanda daftar perusahaan TDP. NPWP itu kayak apa modelnya, biar minimal Anda tahu apa itu SIUP, apa SIUI, atau itu izin domisili, ada izin gangguan, IMB, kayak apa. Jadi silakan Anda cari di internet modelnya kayak apa, silakan seperti itu. Usahakan setiap orang beda. Ini ada berapa orang ini ya, ini ada
Yang masuk sekarang ada 14 orang. Jadi usahakan berbeda. Jadi setiap orang beda. Silakan Anda cari di internet atau kalau punya teman apa di foto boleh seperti itu. Kasih contoh jadi seperti itu ya. Ada ada TDP, MPWP. MPWP ini boleh perseorangan, boleh usaha. SIUP, SIUI, izin domisili, izin gangguan, IMB, seperti itu. Silakan dikirim, kasih nama dalam sebuah file soft copy, nanti saya kasihkan linknya ke grup di grup kuliah seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Duh, Megawati ini lupa terus saya tuh. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Pokoknya kapan, Pak? Hah? Gimana Mas Pak Mbak Wari? Kumpulnya nanti kapan, Pak? Itu. Saya kasih linknya gitu. Saya kasih Oh, Pak, bagus. minimal sampai minggu depan ya. Gitu. Kalau jangan sampai lupa loh ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi Pak, contohnya itu Yang mana yang ngomong ini? gimana, Pak? Ya, Pak. Mas Rahmat pertama. Iya. Nah, itu kan tugasnya kan, Pak. Pasti Ya. ada namanya. Itu nggak apa-apa pakai nama orang lain. Loh, iya enggak Contohnya. apa-apa, bukan nama Apa? Anda enggak apa-apa. Saya kan minta Nggak boleh target. kosong ya, Pak. Hah? Nggak boleh kosong namanya ya. Oh, terserah. Usaha dari siapa saja boleh. Contohnya. Contoh, yang penting contoh. Minimal Anda ketika Contoh, ya. motret, oh ini yang namanya MPWP. Oh, penting. Oh, Formatnya ini, gitu ya, Pak. ya, oh ini SIUP. Oh ini IMB. Seperti itu ya kan. Minimal Anda, oh apa sih? Siapa? Itu ya seperti. Minimal Anda paham surat-suratnya kayak apa untuk usaha itu seperti itu ya. Itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, terima kasih. Nanti absen sama, oh ya Adam, kenapa Adam? Ya, izin bertanya, Pak. Ya, Tentang masalah materi tadi ini, saya rasakan ada beberapa seperti berani, gigih, dan konsisten adalah salah satu fondasi dalam mengembangkan empire bisnis kita kan, Pak. ya, Jadi bagaimana menumbuhkan rasa berani dalam mengambil resiko. Terus yang kedua, bagaimana melawan rasa malas dalam mengembangkan perusahaan kita, Pak. oke. Pertanyaan saya yang terakhir ini, Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita berani untuk mengambil risiko, melatih kita untuk berani mengambil risiko. Sebenarnya itu sebenarnya itu mudah, Mas Adam. Jadi kalau menurut saya, maaf ya, ini menurut saya, ketika kita biasa untuk melakukan belajar di orang lain, belajar kepada orang apa istilahnya yang sukses, bagaimana kita itu usaha atau itu pertama kita belajar di usahanya orang lain. Oh begini berusaha, ini begini. Artinya kita akan paham. Ketika kita paham, maka kita akan berani. Itu dia. Tapi kalau Anda tidak paham tentang usaha yang akan Anda lakukan, maka Anda terbersih istilahnya di dalam hati itu langsung, oh ini gimana kalau risikonya begini nih, seperti itu. Jadi ketika kita paham pada apa yang kita lakukan, maka keberanian kita itu akan naik. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda tidak paham tentang usaha, silakan Anda istilahnya pertama ikut, seandainya nih ya, ada kakak atau saudara yang punya usaha, Anda berkecimpung juga di situ, bantu-bantu. Oh, Anda pelajari seperti ini. Oh, kalau Anda sudah paham, kalau tidak paham silakan tanya kepada beliaunya. Nanti kalau sudah jelas paham, maka keberanian untuk usaha Anda akan naik. Seperti itu. Itu dia. Yang kedua tadi apa Mas Adam? Mas Adam. Yang kedua melawan rasa malas, Pak. Melawan rasa malas. Sebenarnya Melawan rasa malas. iya, melawan rasa malas. Jadi
istilahnya rasa malas itu bisa dilawan itu maaf ini pendapat saya lagi. Pendapat saya itu bagaimana Anda itu punya target. Kalau Anda punya target, maka kita punya suatu usaha yang istilahnya kalau kita punya target ya kita pasti akan dan target itu kita harus takut untuk kalau tidak dapat memenuhi target tersebut maka risiko kepada kita itu harus kita timbulkan. Contohnya gini ya, maaf contoh ya, tidak mengajari, tidak kita ambil kreditan sepeda motor, target kan itu ya, target harus terpenuhi dalam 2 tahun, kalau enggak gitu diambil motor kita, maka malas itu akan terkurangi seperti itu. Cara seperti itu. Tapi kalau kita masih malas seperti itu, nanti saya carikan kalau Anda sudah punya target tapi masih malas, biasanya cara berpikir kita ya, komitmen kita itu harus dibenahi seperti itu. Itu pendapat saya aja. Nanti kalau memang ada pendapat lain, mohon maaf kalau kita berbeda seperti itu. Tapi itu pemikiran saya seperti itu. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Tidak ada. Terima kasih. Saya mohon maaf. Yang video-video yang lainnya silakan diaktifkan. Kita akan mengakhiri. Tolong sambil tangannya didadakan. Terima kasih kepada Anda sekalian telah mengikuti kuliah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.